Wah, eh, sebelumnya eh, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Em, wabarakatuh. ya, di sini saya Hasbi dan saya ini udah ketemu dengan teman saya. Beliau ini Masya Allah sekali lah. Enggak, cuma orang Kemarin, biasa. ya, kemarin masih bertemu di Solo, tapi sekarang sudah ada di negara di Jazirah Arab, lah, salah satu Jazirah Arab. Masya Allah sekali. Ya, langsung saja ke intinya, ke wawancara kita terkait diplomasi Islam. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada eh, Anda, Anda ini siapa? Anda dan Anda ini sekarang lagi di mana dan sekarang sedang apa? Oke, boleh dijawab, saudara saudara bilang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Izzuddin Bilhaq, berasal dari Sragen, Jawa Tengah, dan sekarang sedang ada di negara Libya, Afrika bagian atas dekat Mesir lah ya. Sekarang saya di sini sedang melakukan belajar, proses belajar menuntut ilmu di negeri sini di Libya. Dan katanya kalau mau menuntut ilmu kan lebih baik di negeri menuntut ilmu agama itu di katanya yang di Jazirah Arab itu baik, makanya saya ke sini gitu. Ayo, ternyata bilang ini lagi ada di negara Libya ya. Iya, Gimana? Libya. Masya Allah. Oke, oke. Bilak, Ana mau tanya nih, Bilak. Eh, sekarang kan Apa tuh? ente lagi di Libya. Nah, apa sih sebenarnya yang ente rasain eh, tentang terhadap orang asing sama di negara Libya gitu? Dan apa apa ente cuman hanya bertemu sama orang Libya aja gitu, negara Libya tuh? Mau tahu gitu? Tahu dijawab. Nah, di sini kebetulan mahasiswa asingnya sendiri itu dari berbagai macam negara. Dari Asia sendiri itu ada Filipina, ada Thailand, ada Kamboja, dan dari Jazirah Afrika sendiri itu ada dari Niger, ada dari Mali, ada Chad, ada Nigeria. Nah, dan orang Libya sendiri itu sangat-sangat menjunjung tinggi, sangat-sangat welcome, sangat-sangat menyambut kita. Kenapa? Mereka menganggap kita itu belajar datang dari negeri yang jauh, dari Asia, seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat memuliakan kita lah. Seperti apapun apapun kita kebutuhan pasti ditanya, kamu butuh apa gitu. Setiap ketemu di jalan ditanya, TBC gitu 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 kan. Kamu butuh apa? Ada yang kurang nggak? Ada yang diperlukan nggak seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat welcome dengan kita, orang-orang Libya sendiri. Begitu. Oke, ternyata untuk orang Libya menganggap apa warga negara asing dari Libya mereka menganggap welcome gitu ya dan lebih Terutama, dan ya terutama dari Indonesia, dari Asia terutama. terutama dari Asia karena dan apalagi yang sedang mencari ilmu gitu ya. Ya, Ya, begitu. berarti sangat baik sekali respon dari negara Libya, warga negara Libya. Nah, kemudian eh apa sih sebenarnya eh eh, kan ketika ditanya dalam diplomasi, diplomasi itu kan hubungan antara aktor gitu kan. Jadi mau itu antara individu ataupun
negara antar negara, dan sekarang kan posisinya antum ini kan sebagai warga negara yang dari Indonesia. Dan Anda ini Ya membawa betul. nama Indonesia ke negara Libya yang notabene-nya ini sesama mayoritas Islam gitu kan warga negara. Jadi eh, sebenarnya apa yang bisa Anda bawa gitu dari Indonesia ke negara Libya yang dimana ini sesama warga negara ini mayoritas Islam gitu. Kalau seperti itu sesama mayoritas Islam dan sesama Muslim, kita tetap membawa dan melakukan apa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Karena kebetulan karena di sini Maliki dan pergi ke masjid itu hukumnya tidak wajib kan. Kalau di Syafi'i kan wajib. Nah, Iya, bagi iya. laki-laki kita menunjukkan itu. Jadi sholat 5 waktu di masjid sebagai terus kita menjunjung tinggi adab sopan santun. Padahal contohnya di Indonesia adab terhadap guru itu kan cium tangan. Hmm. Dan orang sini sendiri, orang Libya sendiri, cium tangan itu nggak boleh. Oh, Kenapa? Karena mereka menganggap cium tangan itu seperti sujud gitu loh, seperti oh mengagungkan iya, orang itu. oh iya, Kan iya. kalau di memuliakan, memuliakan atas ilmunya seperti itu. Jadi Syekh meskipun itu Syekh dalam derajat Syekh sekalipun dia ketika diujung tangan pasti ditarik Hmm. seperti itu. Ya, oke. Tapi ada memaklumi itu kebiasaan kita itu adat kita dalam mengikromkan memuliakan seorang guru seperti itu. Ternyata walaupun masih dalam mayoritas Islam Muslim, tapi ada suatu kultur orang Asia terutama Indonesia yang masih di bawah dan mereka eh, menolak tapi tetap mengihtiramkan kan ya, mengihtiramkannya kan ya. Tadi seperti cium Iya, tangan, walaupun mereka tidak suka gitu, walaupun tidak suka, tetap mereka menghargai gitu ya, karena tetap gaya, menghargai. ya. Nah, jadi eh, jadi apakah antum ini ada merasa kesulitan nggak sih sejak pertama tinggal di Libya sebagai warga negara asing eh, yang tinggal di Libya dari Indonesia kan banyak kultur apalagi dari Jawa dan dari Sragen ketika pindah ke Libya ada nggak sih tantangan atau ya sesuatu yang buat Anda ini kayak tidak bisa beradaptasi. Kalau hal itu mungkin karena di sini kan kebetulan di universitas sini di Asmaria yang saya sekolah sini itu angkatan saya, angkatan yang berangkat orang Indonesia di UNIF ini itu angkatan pertama. Jadi sebelumnya tuh Hmm. ada tapi mungkin 10 tahun atau lebih yang lalu. Habis itu diberhentikan, entah kenapa. Karena ada konflik itu mungkin ya. Oh iya iya. Hmm, itu kan. Jadi saya datang ke sini itu mungkin yang kurang pas ya cuman makanan sih. Oh makanan. Berarti dari segi makanannya, Karena nggak beda dengan Mesir kan ada orang-orang jualan orang makanan-makanan Indo. hmm. Kalau di sini kita tetap makan, kita harus berbaur dengan orang sini gitu. Oh, Nasi itu jarang mahal. Kemudian ya biasanya orang makan roti dan sini kan bekas jajahan Itali kan. Jadi makanannya campur dengan mie Itali terus kemudian oh, pasta-pasta gitu ya. ya, Spaghetti. kemudian spaghetti tapi rasanya kurang cocok aja. Oh, oh iya iya. Berarti apa itu kebanyakan warga Indonesia atau antum aja tuh yang merasakan kayak gitu? Teman-teman Sebagian antum? banyak Oh iya. kan
sistemnya asrama. Hmm. Nah, kita disediakan makan setiap harinya. Nah, itu kadang ketika setiap hari itu dikasih makan makaroni. Antum tahu makaroni? Oh iya Tapi iya dengan iya. bumbu mereka. Dan Hmm. itu pasti habis. Beda halnya dengan ketika jadwal makannya nasi, itu pasti habis. Seperti itu. Oh, Jadi, berarti wah, ya, merasakan gitu loh. Kekurangan mungkin hal itu. Seperti itu. berarti ada hal yang berbeda yaitu dari segi makanan berarti ya, segi makanan dari negara Libya dengan Indonesia. Sudah lama pun masih belum bisa beradaptasi, tetap harus makan nasi gitu loh. Ah, ya ya ya. Itu emang kalau udah citra rasa itu bagi orang Indonesia ini susah untuk apa Ya, makanya. cobain buat citra rasa yang baru gitu ya. Ya, ya. Tuh. Oke oke. Nah ini ada sedikit pengen tahu ini info yang katanya ini Libya ini negara yang termasuk negara sering terjadi rawan konflik gitu kan. Nah, menurut antum nih bilang bagaimana kondisinya saat ini? Atau antum jauh dari wilayah konflik atau emang gimana sebenarnya? Nah, menurut kalau dibilang konflik, dulu ketika saya berangkat ke sini, anak berangkat ke sini, itu di- sering ditanya, nih beneran ke Libya? Hmm. Karena Libya itu masuk ke daerah merah, global warning gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa keluar masuk gitu. Makanya Mas, jalur masuk dan keluar Libya itu agak susah. Oh, pas di Dan pas di ini ya bandara gitu. dan pas di bandara itu pun masih di kayak di sekap, bukan disekap, pokoknya harus nunggu di situ berjam-jam, ada kali 3-4 jam, dan itu nggak boleh pergi gitu, harus dicek-cek apapun segala macam. Itu karena ya mungkin efek dari konflik itu sendiri. Cuman konflik itu sendiri di daerah Ana, di Zliten, tepatnya di kota Zliten, itu jauh dari konflik itu, jauh. Dan saat ini sudah jarang terjadi. Oh, Ada konflik antar dua kubu, ada dua kubu kekuasaan yang bersiteru seperti itu. jadi kayak perang saudara gitu ya. Kurang saudara. Tapi Jadi, alhamdulillah nah, di kota ini nggak pernah tersentuh, jadi jauh. jadi untuk di negara Libya sendiri ini konfliknya ini uh, ada di suatu daerah mungkin ya, yang jauh dari Ya, antum tinggalin sekarang yang di kota Zliten tadi. Zliten. Zliten. Alhamdulillahnya, yang alhamdulillahnya berarti antum ini jauh dari konflik. dan Uh, dan udah jarang terjadi ya, insya Allah jangan sampai terjadi lah ya seperti itu. berarti uh, oke oke. Oke. Nah, uh, mungkin itu aja sih yang mau ana wawancarain. Jadi sekedar istilahnya ngobrol santai tentang bagaimana eh, perbedaan antara apa namanya antara Indonesia dengan Libya gitu kan. Pertama aku ini kan sebagai pelajar yang bisa menjadi salah satu aktor diplomasi gitu kan, yaitu soft diplomasi kata zaman modern sekarang ini. Biasanya soft diplomasi itu bisa dilakukan oleh antara personal dan personal maupun corporate dengan personal dan segala macamnya. Itu yang terjadi sekarang diplomasi. Dan antum ini kalau dikatakan dalam hubungan internasional, antum ini bisa termasuk dalam uh, soft diplomasi. Jadi oke, uh, syukron jazilan bila Nah, nah, ya. masuk. Jadi kita juga bisa mengetahui bagaimana apa namanya tentang Libya ataupun diaspora orang Indonesia di Libya apalagi sebagai pelajar itu kan yang sebelumnya kan kalau kita ini taunya nih orang-orang biasa Turki, Mesir yang sangat familiar lah ya Ya, dan ini sangat. kalau Libya ini sangat jarang didengar oleh
kita-kita yang biasanya kalau alumni Gontor kan sekarang gitu kan orang-orang Libya Ya, gitu kan. saya pamitan dengan Ustadz Masudi itu Gimana? Antum ditanya. ditanya ada IKPM nggak gitu, belum ada Ustadz, mungkin gitu kan, belum pernah terdengar seperti itu loh. Tapi Anda mau tanya di terakhir. Untuk konten apa kedutaan besar sendiri, kedutaan besar Indonesia sendiri di Libya itu eh, ada aktif. Antum pernah Aktif, mengunjungi ke sana pernah aktif, mereka kemarin 2 kali ke sini, ke ke asrama Antum? ini ya, ke UNIF, ke Oh ke UNEF. ya kunjungan universitas seperti itu, Oh karena alah. kan seperti ini mungkin sekarang ada 66 orang Indonesia yang di sini, yang di kota Berapa? Zritan. 66. Oh 66. Oh tidak terlalu banyak juga ya orang Indonesia di Libya ya. Nah, ya, mungkin semuanya pun nggak lebih dari 200. Itu Hmm. dengan sendiri nggak lebih dari 200 sedikit ya, karena isu konflik itu Iya sendiri, iya benar-benar. jadi segan ke sini seperti itu. Oke. Tapi Antum sampai saat ini merasa nyaman aja ya. Nyaman kan, Alhamdulillah. hampir seperti kebiasaan ya, orang sini bilang TBC kayak butuh sesuatu nggak, butuh ada yang kurang nggak, itu agak pasti kalau ketemu, kalau nyapa itu pasti seperti itu. Oke. Nanti ya kalau bilang gitu, kalau ada dikasih, kalau enggak ya ya seperti itu. Antum Paling meski nafsi. dikasih gitu. Ya udah, Ales, ya udah. Syukron bilang ini untuk wawancara kita sampai sini aja. Mungkin kalau mau ngobrol habis selesai ini. Dan pada intinya eh, maupun mau dimanapun orang Indonesia ketika ada di luar negeri, di luar Indonesia, mau di negara tetangga atau di negara kawasan Timur Tengah maupun Afrika, nilai-nilai Indonesianya itu tetap bawa dan eh, apalagi Indonesia sebagai warga mayoritas Muslim yang banyak juga ketika mengunjungi suatu negara yang mayoritas Muslim juga, jadi ya sama Muslim jadi lebih mengerti walaupun ada sedikit perbedaan di antara kulturnya, tapi Ya benar. tetap dimaklumi oleh negara pihak Libya dari pihak Libyanya sehingga tetap harmonis gitu ya. Oke, Ya terima betul. kasih banyak saudara Bilak eh, Terima eh, kasih. untuk wawancaranya. Syukron jazilan. Semoga saudara Bilak ini nyaman terus sampai lulus di Libyanya tepat waktu. Dan katanya kemarin mengabari Ana Bilak ini lagi imtihan nihai. Jadi kita doakan Ya, saudara Bilak ini eh, bisa mengerjakannya sampai selesai. Mana aja lo Bilak. amin. Ya, ya udah. Ana tutup dulu wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.